Kak Andy, pelan-pelan dong. Cepat lihat, siapa yang berulah bikin desa kita jelek. Pacarku selingkuh. Dia selingkuh sama adikku. Andy, kau pacarku. Kenapa kalian khianatiku? Aku marah. Aku kesal. Tapi itu cuma pura-pura. Hidup lalu, aku menolong Nyonya Besar Kota Utama. Demi balas budi, dia menjodohkanku dengan Rizky Pratama. Wulan. Tapi aku menolak. Dewi menggantikanku menikahi Rizky. Setelah menikah, dia menyinggung sang kekasih Rizky hingga dikurung di rumah sakit jiwa. Setelah menikah dengan Andi, dia jadi pengusaha teks. Aku juga jadi nyonya kaya yang diinginkan semua. Dewi karena iri menarik aku melompat. Dewi, Wulan, kenapa kau menikah lebih baik dariku? Aku hidup lagi. Dasar nakal, kamu bodoh. Ini pacar kakakmu. Pria lain banyak, kenapa harus dia? Bu, Wulan cuma tahu urus bebek, tak peduli aku. Aku tulus suka Dewi. Iya, jangan remehkan. Siapa tahu nanti Kak Andi jadi bos teknologi, lebih hebat dari pewaris Pratama. Gimana Dewi bisa tahu soal masa depan? Jangan-jangan dia juga reinkarnasi. Dulu ayah Andi meninggal, aku urus bebek biar dia kuliah. Urus keluarganya. Makanan lagi nggak enak. Baru tahu pas hamil, dia sudah nikahi putri kaya. Wulan, walau aku sudah selingkuhi, apa salahnya? Cuma mau pakai bayiku, jantungnya selamatkan anaknya. Dia dan wanita lain, siapapun, suamiku, Dewi pasti rebut. Kalau begitu, Andi ku serahkan. Andy, kamu dan Dewi sudah berhubungan. Nama baiknya rusak di desa. Kau harus tanggung jawab. Wulan tak mau ku bawa Dewi selalu nurut aku. Tak butuh mahar, asal ada istri di rumah. Bantu urus keluargaku. Siapapun juga. Aku mau. Ibu, aku mau mereka bersama. Wulan, kamu... Kakak, tak marah padaku. Mana mungkin aku marah. Aku kakakmu. Sejak kecil, apapun yang kau mau, kuserahkan. Lagian, tiap orang ada nasibnya. Mungkin aku memang nasib kaya. Harus nikahi orang kaya dan hidup enak. Wulan, syukurlah kau sadar. Gak ada. Kenapa hidupnya gak sesuai naskah? Kakak, ku dengar Rizky itu terkenal, dingin dan kasar. Suka main wanita. Kakak, kamu lemah. Kalau nikah pasti menderita. Biar aku saja yang nikah. Gak bisa, aku kakaknya. Kalian saling suka. Tentu aku gak bisa pisahkan kalian. Sudah, keluarga Saputra tak mampu rumah, tak mampu mahar. Dulu kakak mau sama dia. Aku tak setuju. Kau tetap mau nikahinya. Jangan sampai menyesal. Aku tak akan menyesal. Nanti. Aku yang jadi nyonya mewah. Dan kau, Wulan, kalau nikah, pasti masuk rumah sakit jiwa. Terserah kau. Wulan, kita pulang sekarang. Bicarakan pernikahan dengan keluarga Pratama. Ayo. Dewi, kalau kau suka merebut naskah hidup busuk ini, kau peganglah. Hidupmu baru saja dimulai. Wulan nikah baik, lihat gaya dia. Semua karya desainer terkenal. Ku dengar ratusan juta. Dewi itu otaknya rusak.
Nikah sama Andi sampah. Baju pengantinnya lihat saja barang murahan. Sekarang ini apa? Tunggu aku sukses, kalian akan mendekatiku. Kakak, Rizky itu terkenal brengsek, dingin, dan kasar. Jangan sampai jadi janda muda, kesepian. Tak seperti aku dan Andi yang saling cinta. Benar, aku nikah. Hidup jadi nyonya mewah. Sedangkan suamimu miskin dan butut. Masih ada keluarga yang harus makan. Sebaiknya kau pikirkan, gimana cara hidup nanti? Jangan sombong. Di sisi Rizky ada wanita lain. Jangan sampai nanti kau jadi gila. Sedangkan aku jadi istri bos teknologi, jadi wanita yang paling disayang. Pengantin pria datang. Bu, aku datang jemput. Baik, mulai sekarang aku serahkan putriku padamu. Semoga kalian saling mencintai sampai tua. Suamiku Rizky jauh lebih tampan dari Andi. Menikah dengannya, aku nggak rugi sama sekali. Ini hadiah dari keluarga Pratama untuk kalian. Terima kasih sudah datang ke pesta. Keluarga Pratama sungguh megah. Ini produk baru perusahaan Pratama. Harganya jutaan. Wulan sungguh beruntung. Dewi nikahnya kelihatan miskin. Dasar orang buta. Tunggu aku jadi istri bos teknologi. Pasti ku beri muka kalian. Berhenti! Ada apa? Aku duduk becak sepanjang jalan, bebas dingin. Kamu mau apa lagi? Mau jadi menantu keluarga Saputra, harus turut aku. Sini uangmu. Uangku sendiri. Kenapa harus kasih kamu? Kenapa? Aku kepala keluarga Saputra. Kalau tak kasih, jangan harap masuk rumah ini. Tak mau. Kamu belum kasih uang sambutan. Uang sambutan? Jangan mimpi. Kamu sudah tidur sama anakku. Kamu cuma pelacur. Keluarga Saputra tak mau nikahi kamu. Siapa lagi yang mau? Kamu bicara dong. Ibu benar. Ayahku meninggal dini. Ibu yang atur rumah ini. Kau istriku, pasti harus dengar. Ibu. Tenang dulu. Nanti pasti ada cara buat habisi si nenek tua itu. Rizky, kamu gila ya? Kau tolong ibu. Cuma demi nikahi orang kaya. Hidup lalu, Dewi nyaris habisi kekasihnya. Makanya dikurung di rumah sakit jiwa. Di hidup ini, kalau aku dan Rizky saling hormati, dia takkan menyusahkanku. Bukan begitu, aku cuma lewat saja. Lagian, aku punya pacar. Pacar pun kau tinggalkan. Masih bilang bukan demi uang. Kalau begitu, ya sudah. Dia bilang cinta, tapi main sama adikku. Mending cari yang kaya saja. Kau memang jeli. Ini namanya pintar. Rizky, aku sakit perut. Aku segera ke sana. Rizky, jangan pergi. Kamu mau atur aku? Aku nggak mau cari masalah. Tapi, kamu nggak perlu cari dia. Halo? Pak Budi, segera kirim mobil, jemput Nona Ayu ke rumah. Lalu atur juga tim medis terbaik untuk obatin dia. Tenang saja. Mulai sekarang, rumah ini juga rumah Nona Ayu. Kita bisa sama-sama jaga dia baik-baik. Sekarang, apa kamu sengaja pura-pura murah hati?
buat perhatikan aku. Jangan salah paham. Aku cuma jaga hakku. Kamu suamiku. Di malam pertama, kamu harus temani aku. Kenapa? Apa kamu nggak bisa? Wulan, kau keterlaluan. Ibu Ratna nggak suka Putri. Dia suruh aku nikah. Ternyata cuma mau pisahin mereka. Aku tahu. Kamu terpaksa menikahiku. Aku paham. Nanti kau mau apa? Aku takkan atur. Tunggu saatnya. Kita cerai. Saat kita cerai, aku juga dapat uang banyak. Bawa ibu hidup enak tanpa kerja. Dia mau cerai denganku? Baiklah, kau tinggal di sini. Aku tidur di kamar tamu. Wulan, kau malah tidur terpisah. Menikahi suami seganteng ini, kau malah nggak suka. Ya sudah, kamar tamu. Aku nggak percaya kau nggak balik tidur denganku. Andy, kok ngapain? Kau istriku. Kau pikir aku mau apa? Malam pertama ini, aku sudah lama menahan. Hari pertama nikah, nenek tua itu langsung menindas. Suamiku cuma mikir bercinta. Kalau bukan tahu dia bakal sukses nanti, hari ini rumah ini pasti kuhancurkan. Aku lelah. Kata ibu, minta kita cepat punya anak laki. Teruskan, keturunan itu penting. Tapi kita nggak ada uang. Kalau punya anak, gimana kita nafkahin? Takut apa? Tunggu aku sukses. Kau dan anak kita bisa hidup enak kan? Benar juga. Punya anak bisa ikat dia seumur hidup. Andi dan ibu akan lebih baik padaku. Tak seperti Wulan yang tak punya apa-apa. Cepat bangun! Sudah jam berapa masih tidur? Bu, Bangwa, kenapa tak ketuk dulu masuk kamar kami? Ini kan sudah ketuk. Ini kamar anakku. Aku mau masuk, masuk. Cepat bangun. Kalau bukan kau merayu, yang nikahin pasti kakakmu. Dasar malas dan boros. Kau pikir nikah ke sini untuk hidup enak? Anakku kerja tiap hari. Badanku juga tak sehat. Adik-adikmu masih sekolah. Mulai sekarang jam 4 pagi bangun. Masak sarapan, kerjakan semua rumah tangga. Cari kerja paruh waktu, nafkahin keluarga. Apa? Ku kerjakan semua rumah tangga? Tentu saja, selama ini aku juga hidup begini. Kau tak mau, cepat pergi. Andy, bicara dong. Aku belum pernah kerjakan ini. Mana ada menantu yang tak begini? Tahan dulu. Tunggu aku kerja di perusahaan besar, dapat gaji, kita sewa pembantu. Malam pertama kemarin, nama baik keluarga Pratama kau permalukan. Teh penghormatanmu tak sanggup ku minum. Hidup lalu. Tak lama menikah, Andi dapat investasi. Mulai sukses. Cuma kerjakan rumah tangga lebih baik dari keluarga Pratama. Nenek tua yang cuma bisa marah. Wulan, aku mau lihat akhirmu nanti akan seburuk apa. Ibu, minum teh. Teh ini. Ku dengar ibu susah tidur. Ku sadari pagi buat teh kesehatan ibu. Pelayan, pelah. Diam. Ulan, ini hadiah ibu buat kamu. Juta untuk panggilan. Gelang ini pusaka keluarga Pratama. Nanti anak nakal ini menindasmu. Bilang ibu, ibu bela kamu. Tenang saja, Bu. Rizky sangat baik padaku. Syukurlah. Aku profesional kan?
Bu, kami masih harus siapin barang pulang. Kami pamit dulu. Cepatlah pergi. Cepat ikut. Nyonya besar. Kenapa Nyonya begitu baik padanya? Dia cuma orang biasa saja. Hadapi sahabatnya. Dia tak ribut. Hadapi dingin Rizky. Dia tetap tegar. Soal Rizky, pasti akan jatuh hati. Tak sangka kamu jago akting. Tentu saja. Sudah malam. Cepat siapin barangmu. Temani aku pulang. Rizky. Kenapa semalam tak ke sana? Semalam? Semalam dia mau ke sana. Tapi, kata dokter, kamu cuma sakit perut. Untung aku antar ke sini. Kalau tidak, penuh wartawan. Kalau Rizky ke sana, apa kamu mau dia skandal buat keluarga Pratama jelek? Kamu cuma sakit perut semalam. Bukan, Rizky. Rizky, perut sakit sekali. Pula, keluar dari keluarga Pratama. Aku pulang. Ada apa ini? Semua masakan ini kesukaan Wulan ya? Ibu, aku tahu ibu meremehkanku. Tapi ibu kira kakak hidupnya sangat baik. Malam pertama, Rizky sama sekali tak temani dia. Perhatikanlah dirimu sendiri. Neneknya itu sangat terkenal serakah, malas, bodoh. Semua warga tahu. Aku nikahi Andi. Dia kerja keras. Pasti sukses nanti. Jangan meremehkannya. Sudah jam segini, kakak belum pulang. Tak punya muka pulang. Siapa bilang aku tak pulang? Wah, pulang sendiri. Tak malu ya? Rizky sibuk, nanti datang. Sudahlah, jangan pura-pura. Semua tahu, Rizky tak peduli padamu. Kalau tidak, takkan biarkan kau pulang sendiri. Dan tak siap hadiah. Keluarga Pratama keterlaluan. Ini penyelamat nyawa. Bukannya ini buat orang ketawain. Ibu, hadiahnya Rizky yang urus. Tunggu dia selesai. Akan antar sendiri. Catat saja. Kalau Rizky, hari ini temani kau pulang. Kuputuskan kepalaku. Di depan ada banyak orang. Apa itu suami Wulan datang? Apa sih yang heboh? Desa lagi mau dibangun. Mungkin ada investor datang. Ibu, kata tak bisa jaga suami. Pasti ibu mertua juga benci. Mungkin cepat-cepat akan diusir. Dik, kamu bakal kecewa. Ibu mertua sangat suka aku. Ini dari ibu mertua. Dia juga kasih 100 juta. Ibu mertua kasih apa? Mungkin tak kasih apa-apa. Malah suruh kejar rumah. Andi tak bicara untuk bela kamu. Gelang itu pasti palsu. Ibu mertua tak sebesar itu. Wulan, kau berani tampar aku? Wulan, kenapa kau tampar adikmu? Ibu, ini demi kebaikan dia. Gelang ini dari ibu mertua. Heirloom keluarga. Kalau rusak, keluarga Pratama pasti marah. Aku takut dia buat masalah. Aku ajari dia apa itu tata krama. Aku tak pernah ditampar. Kau nikahi orang kaya, terus tindas aku. Hentikan! Kok kamu balik? Hari ini acara bulan. Pasti aku datang. Sayang, kalau mau hukum orang, biar orangku yang urus. Istriku tak boleh dihina orang. Sayang, maaf ya bikin kamu cemas. Gak mungkin. Kenapa beda sama hidup lalu?
Di malam pertama, Rizky pergi temani si Jalang itu. Aku cari dan ribut, malah dia hukum sujud. Jadi acara pulang, Rizky tak datang sama sekali. Jalang, malam pertama sudah godain suamiku. Akan kubunuh kau. Rizky, tolong. Dewi, aku tak cinta kamu. Jaga sikapmu. Kalau kutemu lagi, lihat kau ganggu putri, kau harus bayar harganya. Pegawai, bawa wanita gila ini ke kelenteng. Tak boleh keluar tanpa izinku. Kenapa di hidup ini Rizky malah setuju pulang ke rumah Wulan? Ada yang salah di mana? Lihat kalian bahagia, ibu jadi tenang. Ibu, Rizky bukan cuma baik. Dia bilang rumah kita sudah tua, jadi dia biayai penuh renovasi rumah, biar ibu bisa hidup tenang. Benarkah? Tentu, ini semua karena Rizky. Sayang, benar kan? Ibu mertua, ini sudah seharusnya. Wulan Lestari, jangan manfaatkan. Wulan, kamu nikah baik sekali. Suamimu ganteng, kaya, dan juga soleh. Dewi, kamu mana cari yang miskin dan sombong? Entah kamu, ngapain sih? Kalian tahu apa? Suamiku pasti akan kaya nanti. Rizky, terima kasih sudah datang. Aku sudah masak. Ayo duduk makan. Wulan, kamu sudah nikah. Di keluarga Pratama, jadi rajin ya, paham? Bu, tenang saja. Wulan nikah ke keluarga Pratama bukan untuk melayani orang, tapi untuk menikmati hidup. Wulan, jangan pura-pura. Kamu berbuat begini cuma demi ibu lebih sayang sama kamu. Buat kasih kamu peternakan ini. Dengar ya. Peternakan ini milikku. Kamu adik Wulan. Wulan ini lembut dan murah hati. Tapi adiknya kurang baik. Kamu, Ingin tunangan orang sebelum nikah. Benar-benar bikin kakak malu. Aku tak peduli masa lalu. Tapi kini kau istriku. Tak boleh kau disakiti. Dia membela aku. Dewi ini terlalu manja. Dewi, minta maaf sama kakak. Kenapa? Ibu cuma suka yang kaya. Apa ibu juga sama kayak orang luar yang tertawain aku? Bu, jangan marah. Ibu pukul aku lagi. Ayah meninggal muda. Ibu tak tega pukulmu. Aku tega. Sejak kecil sampai besar, ibu tak tega makan minum, lesu sampai sakit-sakitan. Kau malah selalu salah paham. Kau bilang ini cuma buat merebutnya. Diam. Jangan bawa masalah lagi. Kau bela Wulan. Harusnya kau bela aku. Kau ini kasihan sekali. Nikahi pria yang tak mampu kasih hadiah. Jangan ganggu Wulan. Serang aku saja. Kau suamiku. Harusnya kau bela aku. Dewi kurang istirahat belakangan, jadi lebih galak. Aku minta maaf atas namanya. Jaga istrimu. Kalau ulang, aku tak akan maafin. Aku masih pekerja biasa. Kalau kalahkan Rizky, kalau aku di blacklist, gimana? Sayang, aku tahu. Kau menyukai aku. Ibu, Andy suka makanan pedas. Lain kali, ingat buat dia yang dia suka. Mau makan apa? Buat sendiri. Ayo, semua sayuran ini hasil ladang desa. Bukan makanan mewah. Makan saja ya. Ibu cuma suka orang kaya. Suamiku lagi, riset robot baru. Kalau proyeknya berhasil, dia bakal jadi jutawan teknologi. Kamu cuma bisa mimpi. Iya, Bu. Aku juga S2 Yunus.
Dulu di bawah Profesor Bambang kuliah. Pasti ada yang bakatku dan kemampuanku. Proyek Yunus memang bagus. Kenapa kamu keluar dari tim Profesor Bambang ke perusahaan kecil jadi programmer? Karena ibu sakit-sakitan. Aku punya adik-adik yang harus kurawat. Jadi aku rela lepas kesempatan kerja bagus ini. Oh ya? Tapi katanya karena risetmu nggak serius, jadi kamu diusir Profes Bambang. Omong kosong. Aku sengaja. Kayaknya aku salah paham. Suamiku penyayang dan penyayang orang tua. Kamu tahu apa? Profesor itu cuma nama saja. Suamiku tak butuh siapapun, bisa sukses. Suamiku tak butuh, siapapun bisa sukses. Diam. Jangan bicara lagi. Selamat dulu ya. Tentu saja. Ku biar kau lihat sendiri saat aku jadi nyonya miliarder. Sedangkan kau akan mati menderita di rumah sakit jiwa. Hidup lalu. Aku cari alamat Profesor Bambang. Tiap hari masak untuknya. Mohon padanya. Dia baru beri Andi kesempatan. Sayang Dewi tak bisa lakukan itu. Mulai sekarang, jangan asal bicara di luar. Aku tak bisa lihat mereka menindasmu. Kau lulusan kampus ternama. Para tukang tua mana pantas menasihati kau. Kau tahu apa? Profes Bambang ahli bidangnya. Berani kau hina dia. Kenapa aku nikahi bodoh? Sayang, aku tak tahu dia hebat. Tapi aku yakin kau pasti sukses. Bawa keluarga hidup enak. Sudahlah, kau tak paham tak apa. Aku pasti berusaha kerja sama Prof Bambang. Ada apa ini? Dulu dia pimpin tim. Riset, jadi jutawan teknologi. Pokoknya kalau dia sukses, aku jadi nyonya mewah. Tak sangka aktingmu bagus juga, Ibu. Jadi sangat senang. Aku mainkan Ibu sampai senang. Aktingmu juga bagus. Kayaknya kita cocok sekali. Aku sudah mainkan. Sekarang, kamu harus jawab aku. Bagaimana kamu tahu aku mau kerja sama Profes Bambang? Dan yakin aku akan temani kamu pulang. Aku bukan ganggu. Aku mau bicara kerjasama. Aku tahu kamu mau kerja sama Profesor Bambang. Aku bisa hubungi dia. Lagian, aku juga tahu cara dia mau kerja sama. Asal kamu temani aku pulang. Baiklah, aku pergi. Jangan ganggu kencan kalian. Oh ya, tenang. Aku akan mainkan peran pasangan manis. Kalau perlu, anak kalian bisa masuk ke namaku. Kau tawarkan banyak uang, kelak AI pasti mendominasi pasar. Kau takkan lewatkan kesempatan luas pasar Pratama. Kau bantu aku cuma demi balas dendam ke mantanmu. Mana mungkin? Kalau begitu, kenapa kau selalu kejam sama adikmu? Kau tanya begini, apa cemburu? Kok tanya-tanya? Jangan-jangan cemburu. Nacho. Aku nggak akan suka gadis desa kayak kamu. Baguslah, bijak tak jatuh cinta. Kamu cukup jadi suamiku. Aku jadi istrimu. Kau dapat proyek ini, cukup kasih aku 10% keuntungannya. Sedangkan aku cukup ikut di belakangmu. Uangnya melimpah. Gak nyangka kamu pecinta uang. Uangnya buat apa sih? Siapa yang gak suka uang? Putri, Profesor Bambang sakit jantung. Dan cuma ahli bedah tok, Dr. Arif yang bisa obati. Sedangkan Dr. Arif, itu paman kandungmu kan? Di desa, kok bisa tahu semua ini? Wanita suka gosip.
Andi muridnya, dia cerita ke aku. Oke, aku suruh orang hubungi dia. Aku nggak kerja cuma-cuma. Jangan lupa bagianku. Pecinta uang. Oh, besok ada jamuan investasi. Temani aku. Kalau dapat proyek ini, aku dapat berapa? 1, 10, ratus, ribu, juta, miliar? Yes. Setiap tahun cuma bunganya. Sudah cukup, biar aku santai. Sial, kartu bankku gak bakal dibatasi kan? Apa aku harus buat beberapa kartu bank lagi? Nyonya muda, nyonya besar memanggil. Ada apa? Apa mau kasih uang lagi? Putri, kalau kamu punya malu, jangan pernah ganggu Rizky lagi. Sia, Rizky temani wanita itu ke rumahnya. Malah ajak ke acara investasi. Aku nggak akan tinggal diam. Aku harus nikahi Rizky. Ibu, ada apa? Kau kira aku tak tahu apa yang terjadi mana pertama? Ibu sudah tahu. Aduh, jangan-jangan dia tahu aku dan Rizky cuma nikah kontrak. Kau ajak wanita itu ke rumah ini demi jaga nama baik keluarga Pratama. Rizky yang menyiksa kau. Ibu, mana mungkin aku tersiksa? Aku cuma cewek desa biasa. Nikah denganku, Rizky yang tersiksa. Kau anak yang bijak. Wulan, kau memang baik. Bawa barangnya. Rumah ini untukmu. Wah, rumah. Nanti di depan ibu, banyak-banyak puji Rizky. Jangan lepas dari Rizky. Sudah malam. Lihat kamarmu. Ada kejutan buatmu. Kejutan? Ini dia kejutan ibu untukku. Ini kejutan? Ya, memang kejutan. Barang kecil ini cukup unik. Lepaskan! Aku sudah tahu, kamu wanita licik. Berani kau suruh ibu tega begini? Aku tak tahu. Ibumu kira kau menarik dia sendiri antar kau ke ranjangku. Aku tak suka paksa-paksaan. Pura-pura, jangan kira usir putri, lalu kurung kita berdua. Aku akan terima kau. Takkan kubiarkan kau berhasil. Meski kau tampan, tapi aku kaya. Pria macam apa tak ada? Oke, lihat saja nanti. Silakan, coba saja kau. Lihat, aku peduli atau tidak. Pas bahas, dia datang. Pasti teleponnya adik Putri. Dia rindu kau. Cepat pergi. Benar-benar tak peduli. Dia benar-benar nggak peduli. Kamu nggak akan kasih aku pergi, terus ngadu ke ibu kan? Tenang saja. Aku nggak suka sama cowok yang hati sudah ada orang lain. Mending nonton opa di video. Sebenarnya, aku dan Putri... Tuan Pratama, Nona Ayu pingsan. Aku segera ke sana. Gak usah jelaskan. Kita cuma hubungan kontrak. Selamat tinggal. Sudahlah, aku nggak perlu jelaskan padanya. Memang benar, cinta manis itu milik orang lain. Untung aku nggak jatuh hati. Saldo masuk 10 miliar. Uang bulanan datang tepat waktu.
Nggak usah manja, suami. Nggak ada target punya anak. Hidup ini enak banget. Hidup lalu. Kenapa aku begitu bodoh? Aku dapat pesanmu. Ku tahu kau butuh uang. Aku segera datang. Kok kau bau banget? Sini uangnya, cepat pergi. Takut diketahui, rekan. Entah Dewi sekarang. Gimana kabarnya? Dewi, kau lagi apa? Sudah malam. Kenapa belum cari kerja paruh waktu? Kenapa cari kerja paruh waktu? Andika sudah kerja. Uang Andi itu cukup buat apa? Rumah tak ada makanan. Cepat cari cara. Semua uangku sudah kuserahkan. Masih bisa apa lagi? Aku tak peduli. Kalau bukan kau yang nikah Wulan. Dulu tiap bulan dia kasih uang ke kami. Kakakmu kan nikah ke orang kaya. Ibumu pasti punya uang. Uang ibu itu uangmu kan? Cepat pulang ke rumahmu. Cari cara minta uang. Kalau tak pergi, aku suruh anakku cerain kau. Serai? Sayang, bicara dong. Tengah, Ibu. Kalau aku cerai sama Andi, mana bisa kedingannya besar. Aku tahan. Cuma uang saja. Kakak bisa kasih, aku juga bisa. Lihat dirimu sekarang. Kamu jadi seperti apa? Kamu beneran bodoh. Kenapa harus nikahi dia? Kamu kurus sekali. Aku kerja keras tiap hari masak untuk mereka. Tapi cuma bisa makan sisa. Tak tega aku kelaparan. Ibu, kasih aku uang. Mau uang? Kirim bebek ini ke ballroom. Baru kuberi uang. Gak mau, bau banget. Kau pikir uang yang kau habiskan dari mana? Tak pergi, tak ada uang. Terserah kau. Cuma antar bebek. Baiklah. Aku di Borong. Kau di mana? Rizky, aku sakit sekali. Bisa temani aku di sini. Aku mengerti. Kau tenang saja, temani Putri. Tuan Pratama Nona, Ayu tak apa-apa. Cukup istirahat saja. Kalau tak apa-apa, aku pamit dulu. Rizky, aku masih sakit sekali. Bisa temani aku di sini. Jangan berlebihan. Kakakmu pernah tolong aku. Aku janji jaga kamu. Sekarang aku sudah nikah. Hilangkan pikiranmu. Wulan kau merebut Rizky dariku. Dia milikku. Anda Nyonya Pratama, kan? Wah, cantik sekali. Sangat berkelas. Terima kasih. Nona Wastari, wajah dan sikapnya tak kelihatan anak desa. Keluarga Pratama pilih dia, berarti dia pasti orang yang sangat baik. Kudengar dia juga disayangi Bapak Pratama. Status Rizky sangat berguna. Jika tak nikahinya, orang-orang ini tak akan lihat aku. Sebenarnya di mana? Bau banget. Tak boleh parkir di sini. Silakan pergi. Aku antar bebek. Untuk pengiriman, pakai pintu belakang. Ini pintu masuk tamu. Kenapa ribet banget? Wulan, kenapa kau bisa berada di sana? Aku harus antar bebek. Wulan, kau memang hedonis. Kusuruh antar bebek, kau malah pamer mewah. Kamu siapa? Beraninya kamu bicara sama Nyonya Pratama? Aku adiknya. Adik? Kalau kamu adiknya Pratama, kenapa berani kurang ajar? Tak tahu tata krama. Keluar. Jangan malu-malu di sini. Wulan,
Berani kamu suruh orang pukul aku? Bukan aku. Lagian dulu, kamu paling benci kerja semacam itu kan? Apa setelah nikah terlalu tegang uang? Kalau kamu susah, bilang saja ke kakak, biar tak hina di rumah mertua dan tak disiksa. Kudengar dia rebut tunangan kakaknya. Sekarang jadi begini. Rasakan, pernikahan curian mana mungkin bahagia. Keadaanku sekarang cuma sementara. Sakitkan aku, waspadalah. Nanti kalian semua bakal menderita. Saran aku, hormati aku. Berani sekali mulutmu. Keadaanmu sekarang tak sehebat pembantu rumahku. Wajahmu bau. Memalukan sekali. Dewi, apa yang kamu alami sekarang baru permulaan saja. Kakak, kamu bau banget. Cepat basuh dia. Ngapain lihat aku? Aku cuma mau buang bau busukmu. Wulan, kau yang buat aku malu hari ini. Koba, sentuh dia. Rizky, kau datang juga. Gak mau lihat aku? Kalau aku gak datang, gak tahu kamu bakal dihina gimana. Kayaknya kalian salah paham, sehingga berani ganggu istriku. Tuan Pratama, ini salahku. Aku segera suruh usir dia. Siapa berani sentuh aku hari ini? Berani buat Ona di pesta investasiku. Mau buat aku salahkan Bapak Pratama. Pengawal, tangkap dia. Suruh minta maaf ke Nyonya Pratama. Kenapa? Kenapa aku harus minta maaf? Kau masih belum sadar. Wulan, derita hari ini, aku akan balas 2 kali lipat. Kalian lagi apa? Sayang, kamu datang. Wulan bawa orang-orang ini menindas aku. Wulan, Dewi kan adik kandungmu. Kok kamu tega-tega sama dia? Dia sendiri yang ribut di pesta. Kok malah kami yang dituduh menindasnya? Dia bohong. Mereka yang mulai cari masalah. Banyak orang yang melihat. Apa kami semua bohong menuduhmu? Wulan, Rizky, jangan terlalu sombong. Kalau aku sombong, itu karena suamiku. Inilah keberanianku. Rizky pasti akan tinggalkanmu dan kirim ke rumah sakit jiwa. Sayang, kamu akan kirim aku ke rumah sakit jiwa? Tentu tidak. Kamu kan menantu kesayangan ibu. Tak sangka Wulan usai aku tinggalkan. Bisa kendalikan Rizky dengan sempurna. Sudahlah, semua orang di sini orang penting. Jangan sampai aku menyinggung mereka. Bapak Pratama, Nyonya Pratama, maaf, aku tak bisa mengatur Dewi. Aku minta maaf atas namanya. Andy, dasar pengecut. Apa kamu masih tak bisa melupakan Wulan? Wanita desa, bau kotor, keluar. Wulan kerja keras untuk uangnya. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku takkan segan padamu. Wanita ini mau habisi aku. Kamu ngomong apa sih? Ayo, ikut aku. Bapak Pratama, Nyonya Pratama. Maaf sekali, anak yang tak tahu diri ini merusak suasana kalian. Tak sangka, Bapak Pratama sangat melindungi Nyonya Pratama. Ku dengar awalnya tukar pasangan, ternyata malah cocok. Menjadi pasangan yang harmonis. Apa dia masih ingat Andi sampai sekarang? Andy, kamu pria bukan? Lihat, aku dihina malah suruh aku minta maaf. Diam, kamu belum cukup permalukan aku. Aku permalukan kamu. Kalau bukan ibumu yang suruh minta uang, aku bisa dihina begini. Andi, ayo kita pindah. Aku nggak mau tinggal sama ibumu lagi. Tahan dulu, sekarang kita mana ada uang sewa rumah. Bukannya kamu bilang mau minta profesor untuk dapat investasi besar? Sekarang gimana? Jangan dibahas. Profesor Pampang itu cuma peduli uang. Profesor, aku mau ikut proyek ini. Berikan aku kesempatan. Kamu bisa kuliah karena teman sekamarmu bunuh diri, baru dapat tempat ini. Padahal kemampuanmu lemah, mahasiswa S2 pun tak bisa lulus. Tak mungkin kau dapat proyek ini. Profesor, asal izinkan aku ikut proyek ini, pasti ku buatmu lebih bernilai. Nilai? Berkatmu bergaul di berbagai tempat. Berkat tesismu harus dibantu orang. Aku butuh ilmuwan yang jago. Keluar! Sayang, kamu cuma belum ketemu kesempatan. Aku yakin pasti kamu akan ketemu orang yang menghargaimu. Meraih sukses. Si tua itu remehkan aku.
Tak apa, si jutawan itu senang denganku. Asal aku dapatkan dia, nanti aku pasti akan sukses. Sekarang masa penting, tak bisa terganggu. Urusan rumah, harus sayang yang urus. Tenang saja, saat aku sukses, aku pasti buatmu hidup enak. Asal bisa jadi nyonya besar, apa artinya kesakitan sementara? Tenang saja, asal kamu senang, aku siap lakukan apa saja. Wulan, kamu takkan senang lama-lama. Hari ini, terima kasih sudah menolongku. Wulan, kau manfaatkan aku buat marahi Andi. Apa itu puas? Kenapa dia bisa mikir begitu? Tentu tidak. Orang kayak Andi, mana pantas aku manfaatkan bapak buat marahin dia. Bagaimana sebelumnya? Kau putus telepon begitu saja. Apa begitu ingin menyeretku ke wanita lain? Kau tak penasaran semalam aku lakukan apa? Bisa apa? Cuma temani Putri saja. Kau tak keberatan sama sekali. Tak apa. Asal kau mau bayar, aku siap rawat dia pas melahirkan. Kayaknya dia memang tak peduli. Aku kurang dari Andi apa? Rizky, kamu gatal. Mandi sana. Jangan duduk di kasur. Aku tak gatal. Hari ini aku tidur sini. Dia pembayarku. Tahan saja. Anggap saja ada boneka tidur. Oke, terserah. Kasur cukup besar. Andy, dasar brengsek. Kamu selingkuh. Kau tahu juga tak apa. Dengar ya, hari ini kau harus hamil. Aku mau pakai anak ini dapatkan investasi. Andy ya. Tadi kamu panggil siapa? Gawat, aku baru saja bilang yang tak seharusnya. Jadi kau menolakku ke wanita lain karena hatimu ada orang lain. Kalian sudah nikah masing-masing, tapi kau masih teringat dia. Aku padanya cuma benci. Bapak Pratama, tenanglah. Tak ada orang di hatiku. Sudah nikah denganmu, aku akan jujur padamu. Jadi kenapa kau terus-menerus menghasut Andi dan Dewi? Soal kehidupan lalu, gimana aku jelaskannya? Rizky, dasar brengsek. Sakit, teriak saja. Tak usah ditahan. Meski Rizky menolongku, cuma menepati perjanjian saja. Tak ada hubungan cinta. Aku tak sakit. Tak usah begitu peduli. Tak usah begitu baik. Kami cuma suami istri kontrak. Mulai sekarang tidur terpisah. Tenang saja. Ibu takkan tahu soal ini. Kamu begitu tak mau bersama aku. Bu, aku sudah kenyang. Aku istirahat dulu. Enggak enak. Kenapa susu kedelai hari ini enggak enak? Masih pagi-pagi kamu sudah marah. Kamu lagi bertengkar sama Wulan. Enggak. Kamu kira aku buta? Kemarin malam kamu diusir lagi kan? Entah kenapa aku melahirkan anak durhaka kayak kamu. Wulan begitu baik. Kalau tak dihargai, bisa diambil orang lain. Dia istriku. Istri kamu juga. Apa? Pria tak tahu sayangi istri? Kenapa wanita harus tahan? Mau jaga wanita, uang saja tak cukup. Kamu harus proaktif. Dengar nggak? Enggak mungkin.
Aku ke kantor dulu. Wulan tak mau bicara. Gimana aku proaktif? Bapak Pratama, Bapak Arif sudah pulang. Sedang siap pergi cek mata putri Profesor Bambang. Kembali ke 20-an, memang cantik saat masih muda. Pasti harus berpenampilan cantik. Halo? Nona Lestari, kamu mau proyek lesor desa? Aku suka desa kalian. Tunggu aku pulang, kita ketemu. Oke. Dia cantik sekali. Kamu kesini buat apa? Hari ini omku ke periksa putri Profesor Bambang. Mau ikut? Serius? Mau, tentu saja mau. Diam, aku nggak mau istriku jadi istri yang cacat. Dia begitu menolakku. Hidup lalu, akhirnya tak cukup uang. Putri gagal dirawat dan meninggal. Andi memanfaatkan kesempatan mengunjunginya, mencuri proposal Profesor Bambang. Kemudian di konferensi, melapor Profesor. Pelajaran selesai. Terima kasih. Sudah beri kesempatan mengajar. Dokter, kumohon, selamatkan putriku. Aku pasti bisa kumpulkan biaya pengobatan. Profesor Bambang, sudah telat, meski uangnya cukup. Tanpa operasi, Dokter Arif putrimu takkan selamat. Jadi, gimana putriku? Tenanglah. Gimana putriku? Putriku, aku pasti cari cara menyelamatkanmu. Hari ini, aku akan bersihkan dunia akademik dari parasit Profesor Bambang. Dia tampak suka akademi. Sebenarnya, berkeliling cari uang, berpidato di seluruh negeri. Ini bukti transaksinya dengan kapitalis. Profesor Bambang, aku antar ke rumah sakit. Gak usah. Istriku mati saat melahirkan. Putri satu-satunya kami juga sudah tiada. Aku tak punya harapan lagi. Profesor Bambang. Hidup lalu, kalau aku tak mohon dia bantu Andi, Profesor Bambang takkan mati. Aku yang bunuh Profesor Bambang. Wulan, kenapa menangis? Kalau masih marah soal tadi, aku bisa minta maaf. Jangan nangis lagi. Aku tak apa. Makasih ya. Kalau tak kau bantu, tak bisa undang Dokter Arif. Anak profesor tak bisa diselamatkan. Sama-sama, pamanku juga pamanku. Bantu profesor juga untung aku. Asal bisa pecahkan masalah teknisnya, perusahaan juga akan berkembang. Ternyata demi keuntungan sendiri. Aku tahu hubungan kita. Perusahaan baik, aku juga dapat uang lebih banyak. Selain suka uang, tak ada perasaan padaku. Ayo, Pak Dedi, ke rumah sakit. Baik. Tenang saja. Meski operasi ini sangat sulit, tapi aku pernah operasi serupa. Sudah berhasil. Aku akan berusaha selamatkan anaknya. Terima kasih, Dokter Arif. Juga terima kasih, Bapak Pratama. Mina ada harapan. Sama-sama, Profesor Bambang. Aku pengusaha. Aku lakukan ini demi Bapak bergabung dengan kami. Pecahkan masalah teknis bersama. Tenang saja. Berapapun harganya, kami akan selamatkan anaknya. Aku sering mual. Apa? Aku hamil? Apa? Wulan dan Rizky sudah ketemu profesor. Nggak bisa. Jangan sampai mereka rebut proyek ini. Proyek ini harusnya milik Andi.
Putriku itu segalanya. Asal dia selamat, aku rela berkorban apa saja. Lagian, ku dengar kalian saling menyayangi. Pasti Bapak Pratama juga sangat cinta keluarga. Ya, kami memang sangat harmonis. Benar, suamiku sangat baik padaku. Dia bahkan bersedia mengalokasikan 100 miliar untuk investasi pariwisata di kampungku. 100 miliar? Wulan, kamu bandit ya? Segera nipu aku. Iya, Harapan Wulan warga kampungnya bisa hidup enak. aku cuma bantu saja. Lihat Bapak dan Nyonya Pratama saling menyayangi. Aku terharu. Aku yakin kalian akan jadi mitra kerja yang hebat. Kalau begitu, selamat bergabung, Prof. Bambang. Kita kerjasama dari sekarang. Gak boleh, kalian gak boleh kerjasama. Dewi, kenapa kamu di sini? Profesor Bambang, jangan kerja sama mereka. Kamu siapa? Aku istri Andi. Dia lulusan S2, orang pintar. Rizky itu cuma kapitalis. Ku beritahu, segera hentikan kerjasama dengan mereka. Dengar tidak? Dewi, kamu siapa? Beraninya kamu putuskan buat profesor. Lagian Andi mana bisa dibandingin sama suamiku. Beraninya kamu hina Andi. Lihat saja nasibmu hari ini. Berani kau ganggu istriku. Cepat pergi. Atau ku lepas tanganku. Lepaskan aku. Profesor siapa itu? Dengar ya, jangan kerja sama mereka. Dengar ndak? Wulan, aku nggak akan biarin kau tenang. Sayang? Itu istrimu, kan? Atasi dia. Jangan ganggu urusan... Kenapa kamu di sini? Wanita tadi siapa? Kenapa kamu bareng dia? Dia investorku. Kau menyinggung Rizky. Sekarang aku di blacklist. Aku sudah dipecat dari kantor. Apa? Aku cari Rizky sekarang, tanya jelas. Cukup! Rizky bukan orang yang bisa kita lawan. Tenanglah. Aku sudah punya cara. Bisa dapat investasi segera. Serius? Tentu saja. Aku tahu. Suamiku pasti bakal jadi orang hebat. Sayang, jangan marah ya. Nanti aku pasti pintar. Belum selesai. Cepat kesini temani aku. Baik, aku segera ke sana. Telepon siapa? Andy sama aku nggak pernah selembut ini. Mau kemana? Aku baru saja diteror begini. Kamu nggak mau menghibur aku? Ibu apa sih? Cepat pulang jaga ibu. Jaga ibu baik-baik. Jangan buat onar. Aku istri kamu. Dulu kamu begitu lembut sama kakak. Tapi ke aku dingin banget. Kamu cinta aku nggak? Cinta kamu. Kalau bukan kamu yang datang cari aku sampai semua orang tahu, mana mungkin aku nikahin kamu? Aku mau nikahin kamu harusnya bersyukur. Kenapa? Kenapa? Bedanya sama hidup lalu. Meski Wulan dapat proyek, apa gunanya? Andy sudah dapat investasi baru. Dia segera jadi orang hebat. Dan aku masih jadi nyonya besar. Wulan, kita lihat saja berapa lama kamu bisa di rumah Rizky. Kok tanganmu dingin sekali? Ini penyakit lama. Kenaka. Gak usah, kamu juga bakal dingin. Aku pria. Tunggu di bawah. Aku ambil mobil. Gawat, penyakit dinginku kambuh lagi. Sangat dingin. Wulan, kamu kenapa?
Baru manis, pas aku. Jangan pergi. Aku gak pergi. Dia malah menjagaku semalaman. Belum bangun masak? Aku gak enak badan. Gak ada obat di rumah. Bisa belikan obat buat aku. Cuma flu, beli obat apa? Minum air panas, keringat keluar, sembuh, cepat. Pewaris utama perhatian juga. Karena sering urus putri, jadi mahir banget. Semalam aku rawatmu lama sekali. Tak bilang terima kasih pun. Terima kasih. Kau lebih manis semalam. Memelukku tak mau lepas. Jangan pergi. Aku ingat, semalam kau suruh aku tidur bareng. Besok pagi langsung rubah. Wanita licik. Kita cuma hubungan kontrak. Kalau mau, bisa ku bayar sesuai tarif perawat rumah sakit. Jangan pedulikan aku. Rawatlah wanita impianmu. Wulan, jangan terus-terusan sebut dia. Aku tak suka. Terserah. Rizky, kau cium aku lagi. Kenapa deg-degan begini? Apa aku benar suka padanya? Rizky, ulang tahunku sebentar lagi. Aku mau kamu temani ke restoran pantai. Aku sibuk, gak ada waktu. Nanti aku ganti biayanya. Wulan, semua salahmu. Kiri Rizky tak mau temani aku. Sudah lama dengar namanya. Proyekmu membangun desa dan pariwisata. Sudah kulihat semua. Kau terlalu memuji. Usai syuting, aku ke desa itu. Kurasa masih banyak ruang untuk dikembangkan. Benar. Mohon bantuannya buat proposal detail. Soal anggaran kita bahas. Aku antar. Aku pamit dulu. Wulan, kau sungguh nekat. Beraninya bawa pria asing ke rumah kita. Rizky menikahimu cuma karena tekanan keluarga. Dia tak cinta kamu. Jadi kau datang, mau aku pergi dari Rizky? Benar. Boleh. Apa tawarannya? Catat ya. Harus lebih baik daripada Pratama. Wulan, kau sungguh wanita yang materialistis. Kau mau nikahi Rizky cuma karena statusnya, kan? Kau, sekarang aku istri Rizky. Mau aku pergi, kau harus kasih apa yang ku mau. Jangan-jangan kau mau semua, tapi tak mau kasih apa-apa. Aku tak ada uang. Lalu sok sombong. Tenang saja, asal Rizky tak minta cerai, aku tak pergi. Kau lebih baik jangan ganggu aku. Wulan, kau cuma gadis desa, mana pantas buat Rizky. Cepat keluar dari keluarga Pratama. Tak mau. Soalnya Rizky suka tipeku. Sederhana, hati baik, dan gadis desa cantik. Kau. Aku sakit sekali. Jangan acting. Aku bukan Rizky, tak tertipu. Lupa, dia punya penyakit jantung. Sepah, tolong, bawa ke rumah sakit. Tak apa-apa. Jangan terlalu emosi. Perlu istirahat yang cukup. Terima kasih, Dok. Tapi keluarganya masih di jalan. Sampaikan nanti saja. Rizky, aku hampir mati. Salah, Wulan. Dia mau aku pergi darimu. Ada apa? Aku suruh kau pergi? Kau yakin? Benar, kau bilang aku wanita yang licik dan mau aku mati. Wulan. Kau percaya dia?
Lihat saja kau bagaimana. Hal yang tak kulakukan takkan kukakui. Kalau hebat, lapor saja polisi. Sudah cukup ribut. Aku ribut. Kau percaya, Wulan? Sebelum ke sini, sudah lihat CCTV. Tak usah cari Wulan. Maaf, aku tak sengaja. Aku cuma tak aman. Mau kau perhatikan padaku? Aku tak suka wanita licik. Putri, aku takkan temui kau lagi. Rizky. Wulan. Semua salahmu. Dulu Rizky selalu utamakan aku. Kau lari apa? Tak mau temani Putri. Putri punyaku. Sudah ku teliti semuanya. Untung kau tak buta. Tak buta. Aku cuma tak tahu kau tak suka padaku. Hati-hati! Sebenarnya, aku dan Putri bukan seperti yang kau pikir. Dewi, kau benar-benar hamil? Bayi ini datang tepat waktu. Memang benar, hamil memang beda. Di hidup ini, aku mau lihat berapa lama Wulan sombong. Ulah. Kenapa kau di sini? Tentu saja, aku datang cek kehamilan. Aku hamil. Kau hamil? Dia kira hamil itu keberuntungan. Sebenarnya, ini awal tragedi hidupnya. Aku sekarang hamil. Aku orang terhormat di keluarga Saputra. Tak seperti kau, Rizky. Belum pernah menyentuhmu, kan? Oh ya? Selamat ya. Meski kalian bisa merebut profesor, apa gunanya? Suamiku sudah dapat investasi. Dia akan segera sukses besar. Tunggu saja, kalian bakal malu. Oh ya? Kalau begitu, jaga baik-baik bayimu. Jangan sampai saat lahiran ada masalah. Apa Wulan sudah tahu sesuatu? Wulan, kau berani kutuk aku dan anakku? Dewi, tenang dulu. Mereka pasti iri kau hamil. Anak ini sangat berarti bagiku. Harus dijaga baik-baik. Iya, tenang saja. Aku pasti akan selamat dan melahirkan anak kita. Tentu dia menginginkan anak ini. Lagi pula, anak ini alatnya naik. Andy, siapa wanita ini? Soalku, apa hakmu ikut campur? Perutku sakit sekali. Gawat, wanita hamil pendarahan hebat! Wulan, jangan mati. Kamu sama Melati, darah langka. Jantungmu cocok buat anak. Tenang saja, di hari kuburan, aku pasti bakar uang kertas buat kalian. Dewi, jangan sia-siakan kebahagiaanmu sekarang. Sebentar lagi, kau akan menghadapi nerakmu. Ada urusan, kau pulang dulu. Dia aneh belakangan. Gak bisa, aku harus ikutin. Putra, kamu siapa? Berani main sama suamiku? Ini istrimu. Usia wanita itu. Asal kau selesaikan ini, apa pun yang kau mau, pasti ku buat jadi kenyataan. Baik. Dewi, jangan ribut. Dia main sama kamu. Kamu malah suruh aku diam. Handi, aku lagi hamil anakmu. Aku kurang apa dari dia? Dia kasih uang. Kamu punya? Wanita desa. Apa kau tahu? Dewi, kubiri tahu. Kalau kau berani ganggu aku lagi, kubunuh kau. Pergi! Dewi, kau ke mana saja? Lantai tak disapu, itik tak diberi makan. Cepat selesaikan pekerjaanmu. Aku mau semur babi. Kau belikan aku. Aku mau ayam panggang. Makan saja. Makan apa sih? Tanganmu patah. Mau makan? Buat sendiri. Tak sajalah. Kenapa? Mau lawan ibu mertua?
Sekarang aku hamil anak keluarga Saputra. Anakku mana? Di balikku, dia main-main sama orang lain. Terus kenapa? Dia sudah temukan yang lebih cocok. Dia orang kaya dan berpengaruh. Kamu punya apa? Ternyata kalian sudah tahu. Cuma aku yang ditipu. Tapi demi janinmu, aku bisa menampungmu. Asal kau patuh. Lahirkan anaknya. Saat Andi sukses, takkan kejam padamu. Andy, bilang saja, apa kamu mau cerai denganku? Sudahlah, jangan rewel. Aku terpaksa sama Melati, wanita tua itu. Baru aku dekat. Usai suaminya meninggal, tinggal dia dan anaknya. Dia punya warisan banyak. Aku berkorban banyak demi keluarga. Apa tujuanku? Biar kita hidup lebih baik. Betul. Dengar kata Andi, tenang di rumah, lahirkan anaknya. Kenapa? Kenapa hidup ini sangat berbeda dengan yang dulu? Ini bukan yang ku mau. Aku cuma mau jadi nyonya kaya. Dasar gila, ibu. Awasi dia. Jangan sampai dia kabur. Kalau dia kabur lagi, kurung dia. Halo? Wulan, desain desa sudah selesai. Sudah aku surat ke kamu. Oke, aku lihat sekarang. Desainnya bagus sekali. Aku ganti baju dulu, nanti jemput aku. Kita ke desa lihat-lihat, siap kerja. Mau keluar? Iya, ada urusan. Urusan apa? Bapak Pratama, kita cuma suami istri kontrak. Kayaknya tak perlu lapor ke Bapak. Kenapa wanita ini susah diatur? Hati-hati. Wulan, ternyata kamu punya simpanan. Biar ku birim ke Rizky. Lihat Rizky masih mau kamu enggak? Aku tak apa, makasih ya. Pantas saja dia selalu ketawa ngobrol HP. Ternyata sudah punya orang lain. Tempat ini bagus, udara segar, pemandang luas. Benar, di sini juga ada air panas alami. Aku berencana buat tempat ini jadi resort air panas. Lalu, kuliner dan penginapan, serta pameran hasil pertanian, semua akan diintegrasikan. Bisa dorong pariwisata dan tambah pendapatan. Win-win solution. Benar, di sini banyak lansia, susah bercocok tanam. Kalau pariwisata berkembang, bisa melalui resort jual hasil pertanian, biar mereka hidup senang lebih muda di usia tua. Selain itu, ibu-ibu pun punya kerja, bisa urus rumah, punya penghasilan. Kamu lagi ngerjain proposal, kebanyakan kerja, mau aku urutkan? Kamu? Ayahku tukang renovasi, punya penyakit kerja, khusus belajar urut. Memang, kemarin gak tidur, sekarang bahu sakit. Wulan, kalian memang ketemu diam-diam. Aku sudah foto kalian kirim ke Rizky. Tunggu dia datang. Gimana jelaskannya? Ketemu diam-diam? Bener, kamu sama cowok ini pakai alasan kerja, ternyata ketemu diam-diam. Cowok lembut. Putri, salah paham. Kamu memang suka ikut campur urusan. Kami cuma kerja normal, hubungan kerja... Kamu pikir aku percaya? Nanti Rizky datang, lihat saja kalian berdua. Rizky, akhirnya kamu datang. Ku bilang Wulan, orang desa kayak gini kurang ajar, malah main sama cowok lain, gak jelas. Kamu nggak mau jelaskan? Tuan Pratama, aku dan Nona Wulan. Diam, urusan kami jangan ikut campur. Hidup lalu, Andi. Andi gap aku alat. Rizky cinta, Putri, bukan aku. Kamu percaya dia, bukan aku? Itu fakta. Wulan, masih mau bohong lagi? Aku lihat sendiri, kalian berdua mesra. Kamu sudah nikah, kenapa nggak jaga jarak? Kalau aku nggak tahu, kamu mau sembunyi sampai kapan? Orang desa kayak kamu, licik.
Mau cari orang kaya? Berhak apa kamu ada di samping Rizky? Wulan, kamu nggak mau jelaskan? Mau jelaskan ya? Oke. Ini. Kamu mau apa? Aku dari kecil kurang makan. Pakai apa saja bisa kuterima. Tapi tak mau disakiti. Aku sudah mengalah. Masih mau si bananmu bermain di depanku. Jangan pukul. Wajahku baru diisi botox. Bisa rusak. Rizky, tolong aku. Gawat, jangan sampai putri terluka. Wulan, hentikan. Tuan Pratama, harus percaya pada istrimu. Aku desainer wanita. Cuma gaya aku agak netral. Aku dan Nona Lestari lagi bahas kerja. Rizky, kau tak percaya? Kita cerai saja. Asal dapat kompensasi yang cukup. Aku janji akan pergi. Nona Ramadhani, ayo pergi. Kamu begitu mau cerai denganku? Rizky, aku tahu Bibi memaksa kau menikahinya. Kalau Bibi tahu dia selingkuh di belakang, pasti mendukung kau cerai. Cukup, diam kau! Rizky, kau marahiku. Dulu kau begitu lembut. Sekarang malah marah demi wanita itu. Kau pikir aku tak tahu apa yang kau lakukan selama ini? Dasar, kenapa tak pergi? Ayo, nonton drama dulu. Cewek yang ibu kenalkan, wanita di sekitarku, kau usir dengan berbagai cara. Inilah sebabnya dia benci kau. Klise banget, dasar cewek licik. Wanita yang tak dicintai. Percuma saja. Bukan begitu, Rizky. Aku mencintaimu. Aku tak bisa hidup tanpa kau. Sebenarnya kau tak cinta aku. Kakakmu mati demi selamatkan aku. Kau masih kecil saat itu. Aku janji pada kakakmu harus lindungi kau tumbuh. Jadi, kau cuma anggap aku sebagai kakak yang diandalkan. Saat kau tahu aku akan nikah punya anak, kau takut tak ada yang peduli. Jadi kau usir orang di sekitarku. Ternyata dia menjaga adik penyelamatnya. Bukan begitu. Aku menyukaimu. Tak, kau cuma ingin aku temani kau. Ku bilang, tak usah manja. Kau bisa berani. Lakukan apa yang kau mau. Aku akan selalu menemanimu sebagai keluarga. Maaf, Kak Rizky. Dulu, aku itu menyebalkan, kan? Sebenarnya, aku gak benci kamu. Aku sama kayak kakakmu. Juga mau kamu bahagia. Maaf, Kak. Dulu aku belum dewasa, jadi tega menyakitimu. Tenang saja, aku nggak semarah itu. Mulai sekarang, jangan merasa tak punya keluarga. Siapa bilang keluarga harus darah? Kalau mau, anggap aku kakakmu. Serius? Tentu saja. Aku tahu, kamu mau proyek wisata desa, biar lebih banyak muda-muda pulang ke kampung kerja. Aku rasa proyek ini bagus sekali. Boleh aku ikut kamu? Boleh, aku juga kehabisan tenaga kerja gratis. Kudengar kamu jago nyanyi dan menari. Kalau kamu ngobrol sama lansia di desa, bisa atur acara juga. Mereka pasti senang. Atau malam ini kamu tinggal di rumahku. Makanan ibu enak banget. Iya. Kalian sudah dekat begitu. Kalian hidup bareng. Terus aku? Tuan Pratama, mau tahu cara ngejar istri? Terserah. Ada cara sederhana. Cukup ikutin dia saja. Lihat apa yang dia suka, apa yang dia peduli. Kemana dia pergi, ikutin saja. Cukup. Ucapkan banyak, ternyata cuma pengikut. Wulan, ini siapa? Ibu. Mulai sekarang putri adikku. Dia tinggal di sini. Bantu kerja rumah. Baguslah, aku masak dulu. Ibu, aku bantu cuci sayur. Bibi, aku juga. Aku bantu juga. Mau tamu? Duduk saja. Hola. Aku tamu. Aku nggak mau jadi tamu. Dapur nggak muat banyak orang begini. Kalian main sini saja. Nggak boleh. Ibu, kita bisa masak sambil ngobrol. Ini waktu bahagiku. Sudah malam. Jalan desa licin. Pulanglah sekarang. Bibi, ayo ke kebun lagi. Ambil sayur. Kayaknya kurang. Sekarang lobak manis sekali. Kita buat sup lobak daging
Heyo! Ulan, aku nggak mau jadi suami istri kontrak lagi. Kamu... Apa maksudmu? Ulan, belakangan ini aku sadar aku sudah jatuh hati padamu. Ulan, jangan mati. Kamu sama Melati, darah langka. Jantung anak cocok buat anak. Tenang saja, hari kuburan aku pasti kasih kamu dan anak. Bakar uang kertas banyak. Gak bisa. Rizky, kita cuma kontrak. Kamu sekarang ada niat lain. Cuma karena aku menarik. Cuma penasaran. Ini bukan keputusanku. Aku Tak mau dengar. Karena kita tak sepakat. Kamu pergi saja. Kak Rizky, jangan pergi. Apa kamu mau menyerah begitu saja? Dia tak suka aku. Aku pernah belajar psikologi. Kurasa Kak Ulan tak benaran benci kamu. Matanya penuh ketakutan. Seolah-olah pernah terluka. Mungkin hanya dia yang bisa lepas dari masa lalu, baru bisa terima kamu. Kemarin cerah. Aku jemur selimutnya. Panas sekali. Malam ini kita tidur bareng ya? Baik. Ulan, kamu sama Rizky ada masalah? Enggak kok. Kita baik-baik saja. Ibu, tenang saja. Aku akan atasi hubungan kami. Besok adalah acara pemakaman Risor. Tidurlah. Ulan, aku nggak mau jadi suami istri kontrak lagi. Ulan, jangan dipikirkan. Hidup ini cari uang saja. Jaga keluarga saja cukup. Aku lagi hamil. Ibu mertua tua ini masih suruh aku kerja. Jangan malas. Cepat cuci baju. Masak untukku. Mau kulihat lapar? Mau makan, masak sendiri. Dasar jalang. Makan pakai di sini. Berani melawanku. Dasar tak guna. Cari kakakmu saja tak bisa kau saingi. Cepat masak. Ulan lagi. Aku kurang apa dari dia? Dewi, kakakmu benar-benar hebat. Dulu dia tanggung keluarga sendiri. Nanti dia jadi bos wanita. Dia bangun resor ini. Kita juga bisa kaya bersama. Risol apa? Kamu belum tahu, kakakmu ubah desa kita jadi resor. Dia investasi ratusan juta. Iya, sangat kaya. Gak mungkin. Dia harusnya di rumah sakit jiwa kan? Mana dapat uang sebanyak? Gak mungkin. Aku harus lihat sendiri. Resort Desa Lestari. Upacara peletakan batu dimulai sekarang. Ulan, resort cari karyawan. Boleh kita kerja di sana? Tentu saja. Tujuan aku bangun resort ini adalah agar kalian tak perlu susah di luar. Bisa cari nafkah di rumah. Wulan, kenapa kamu masih lebih baik dariku? Wulan, aku bunuh kamu! Rizky, kamu gila. Kenapa kamu lari ke sini? Aku tak apa. Asal kamu tak terluka. Wulan, kenapa tak mati saja? Kenapa kamu lebih bahagia dariku? Kau begitu benci aku. Kenapa tak benci? Waktu kecil, kami ke pasar sama ayah. Saat mobil menabrak kami, ayah langsung menolongmu. Kalau tak beruntung, aku pasti sudah mati. Saat itu aku sadar, ayah ibu memang memihak. Jadi aku bersumpah, aku harus lebih sukses darimu. Ayah menolongku, karena dia paling dekat denganku. Jadi, nanti ayah selalu merasa bersalah. Saat ayah meninggal, dia menyuruhku menjagamu.
Kalau tak karena dia, menurutmu, kenapa aku tanggung sendiri semua beban keluarga? Bahkan biar kau sekolah. Demi keluargaku, aku tak sanggup beli baju yang layak untukku. Merawat bebek, terkena hujan, dan kena penyakit. Jadi, ayah tak benci aku. Kecuali ayah. Kita semua sangat cinta kamu. Tiap kamu ribut, minta sesuatu, kita selalu kasihkan, kan? Saat sekolah, biayamu juga yang pertama dibayar. Tapi kamu selalu merasa kita berhutang budimu. Jadi, selama ini, aku sendiri yang terlalu keras kepala. Dwi, mulai sekarang, hidupilah dengan baik. Andy bukan pria baik. Cepat tinggalkan dia. Kalau butuh bantuan, hubungi aku kapan saja. Biar aku antar periksa lukamu. Maaf. Aku begitu jahat. Kenapa kamu masih mau maafkan aku? Kamu gila, sangat berbahaya. Kenapa kamu keluar? Wulan, aku suka kamu. Bukan kontra. Itu tulus. Rizky, kita tak satu dunia. Pernikahan ada statusnya. Kau kini padaku cuma tertarik saja. Bukan. Aku tahu apa yang ku mau. Aku sungguh suka kamu. Aku pernah bermimpi. Di mimpi aku nikahi Andi. Di hidup itu, hidupku lebih menderita dari mati. Cuma mimpi. Aku bukan Andi. Bukan mimpi. Itu aku yang benar-benar alami seumur hidup. Jadi sekarang, aku cuma mau cari uang. Hidup tenang saja. Aku takkan menyerah. Meski cuma demi uang, tetap di sisiku. Tak apa-apa. Kamu... Beri aku waktu dan kesempatan buktikan. Aku akan buktikan. Kita akan berbeda. Serius? Benar-benar, kalau bohong, aku... Kenapa? Kamu mau jadi orang baik yang disambar petir? Kalau begitu, aku tunggu saja. Kamu kemana saja? Lihat kakakmu menikah kaya, berkelas tinggi. Lihat dirimu. Betul. Tipu, kakakmu ke sini. Dulu dia suka Andi. Kalau sudah terjadi, takut dia tak kasih uang. Betul. Tata kasih uang. Adik jadi pembantu di rumah. Kalian rusak. Aku saja belum cukup. Mau rusak kakakku juga. Wanita gila. Kau pembunuh. Cepat lapor polisi. Andy. Jangan ada yang menindas kakakku. Dokter, gimana anakku? Pasien sudah selamat, tapi nanti harus lumpuh di tempat tidur. Terus gimana anakku nanti? Dia itu penopang keluarga kami. Di mana ini? Dewi, kau yang rusak anakku. Kau harus kasih uang. Kalau tidak, adikku ngasuh penjara. Andy sudah selingkuh. Dia ambil darah Dewi buat tes donor. Tunggu Dewi melahirkan. Jantung bayinya dipakai buat bayi wanita itu. Ini melanggar hukum. Kau tahu juga? Kok bisa tahu? Ini dokumen cerai. Cepat tanda tangan. Aku akan bayar biaya pengobatan. Kalau kau berani melawan, coba pikirkan. Apa kau sanggup menghadapi keluarga Pratama?
Kakak, aku mau jalan-jalan dulu. Dewi tak tinggalkan anak dengan gen buruk. Dia juga putuskan tinggalkan kota yang menyakitkan. Walau bagaimana, aku dan ibu selalu tunggu dia pulang. Kau masih punya aku. Aku akan di sini, menemanimu sampai tua. Iya,